di perusahaan dan karyawan, saya sebelum mulai agreement itu perusahaan yang hanya menerapkan pada pertama, sehingga itu sudah jadi sebuah perjanjian bersama. Lalu kemudian tahap berikutnya adalah perjanjian kerja antar karyawan dan perusahaan, dengan tentunya begitu dia menandatangani, maka seluruh peraturan yang ada, kesepakatan yang juga di dalam peraturan perusahaan itu adalah kewajiban yang harus dipatuhi bersama, baik oleh ada tentunya di situ ada apa ya, ada biasanya kalau tidak ada konflik, tidak ada kepentingan biasanya, karena masing-masing pihak tentu punya kepentingan, masing ingin memperjuangkan kepentingannya. Sebenarnya kalau sudah sepakat, oke, kita percaya pada kesepakatan, semua menjalankan semua kewajibannya, maka itu akan selesai gitu. Tetapi karena biasanya ada kepentingan masing-masing di situ, maka itulah yang akhirnya menimbulkan konflik. Lalu biasanya kan karyawan akan berpikir bagaimana supaya saya bisa suara saya dengar, karena kalau sendiri kan mau tidak mau dia hanya berpegang pada SPK dan surat perjanjian kerja bersama, dan satunya lagi adalah peraturan perusahaan. Itu saja patokannya. Lalu ada peluang untuk berbicara secara bersama-sama gitu. Nah, kalau kita bersatu kan kita jadi ini ya, jadi lebih kuat lah gitu. Bersatu kita kuat, itu lagunya siapa ya? Saya lupa. Tapi kira-kira begitulah, sehingga itulah yang membuat ada yang namanya collective bargaining bersama-sama, di mana masing-masing dari si perusahaan dan karyawan itu sendiri itu bertindak sebagai kelompok dan bukan individual. Oh maaf, sebelum masuk ke sini saya harus cerita bahwa kalau kita bersatu di dalam hukum perundang-undangan Indonesia dan juga perburuhan internasional, itu kita kenal yang namanya labor union atau serikat perburuhan. Nah, di Indonesia itu sudah diakui sudah lama sekali, serikat pekerja, serikat buruh, itu banyak sekali macam-macam organisasinya, dan ya sepanjang itu terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja, itu bisa menjadi perwakilan karyawan. Nah, kemudian antara serikat dan perusahaan atau manajemen untuk mencapai kesepakatan atas kepentingan masing-masing ini, biasanya kemudian adalah yang namanya collective bargaining ini tadi. Nah, posisinya karena kolektif, maka masing-masing itu tidak bertindak sebagai individu lagi, tetapi sebagai sebuah kelompok, sebuah grup. Kemudian bargaining itu sendiri itu kan tawar-menawar ya, negosiasi. Karena metodologi yang dipakai di dalam upaya untuk mencapai kesepakatan bersama untuk mengakomodasi dari kepentingan-kepentingan itu, itulah yang digunakan. Tawar-menawar, pihak satu memberikan usulan, pihak kedua mengcounter usulan itu, begitu terus sampai kemudian titik kesepakatan bersama. Nah, kolektif dan karyawan biasanya bisa maaf Bu Neni, suaranya terputus-putus, ngapunten Ibu. Sampai di mana tadi ya Bu? Masih terputus ya Bu? Saya coba wifi-nya ya. Kalau sekarang jelas Ibu. Oh sudah jelas, oke. Jadi tadi sampai di terputus-putus lagi. Sudah normal?
sudah normal kembali? Suaranya bagaimana? Kalau ini sudah Ibu, apa dicoba dulu Ibu mungkin? Mohon maaf. Atau gimana ya? Saya kirim lagi ininya sehingga saya tidak perlu aktifin video atau gimana ya Bu? PPT-nya bisa dikirim. Enaknya gimana supaya biasanya kan sinyal tuh rusak iya. karena terlalu besar. Kalau sekarang jelas Ibu. Boleh. Saya kirim. Stop share dulu. Mohon maaf nanti Ya, saya kirim Ibu. ke siapa Ibu? Di grup Ibu masuk atau enggak ya? Bentar Ibu. Bisa matikan dulu ini ya. Saya kirim ke siapa Bu? Bisa di Barusan grup saya kirim Ibu. ke Bu Desi, saya forward. Kenapa? Bisa di grup sekedap-sekedap. Oh boleh, saya kirim ke Ya, grup juga ya, boleh. ya. Terima kasih. Boleh. Sebentar. Maaf ya, jadi begini. Tidak apa-apa Bu. Mungkin kayaknya kapan-kapan harus kuliahnya langsung datang ya Bu. Saya main-main ke ini deh. Iya Bu Neni, nanti dijadwalkan insya Allah. Seru lah sebenarnya. Senang aja saya ketemu dengan teman-teman mahasiswa sama ibu-ibu. Siap. Kirim, sudah masuk. Saya izin off ini ya kamera supaya suaranya tidak ini lagi putus-putus lagi. Mudah-mudahan. Tapi kita coba deh. Oh, belum masuk ya Bu di grup? Masa? Kelas praktisi kan Bu ya? Sudah saya kirim. Bentar Bu. Coba saya kirim ulang. Okay. Atau coba Ibu share, cuman mungkin sementara dicoba videonya di off kan Ibu, gimana?
Mohon ditunggu sebentar ya. Nanti. Selamat malam Bu, akhirnya harus pakai handphone. Aduh, perjuangan Mohon banget. maaf ini Bu Deni. Enggak, saya yang minta maaf. Ini kayaknya kualitas ininya lagi karena lagi hujan besar, jadi biasa. Oh iya, iya. Ya, jadi suka terganggu kan. Oke, suara saya udah cukup terdengar? Sudah jelas Bu. Baik, Sudah. baik. Jadi bisa kita mulai ya Bu? Iya, untuk sebentar Bu. Untuk anunya belum masuk Bu Oh, Nini. belum masuk juga ya? Ya ampun. Iya. Sebentar. Saya baru WA ke Ibu. Mohon Oke, izin. sebentar. Saya kirim dulu ya. Ya, terima kasih Bu. Saya kirim lagi. Muter ya Bu? Gimana Bu Neni? Nah, Ibu, sudah saya kirim ulang. Ini udah 3 kali. Belum masuk juga. Lagi itu Bu, kok belum ya? Kenapa ya? Ini masalahnya di coba saya baca Wi-Fi. Oke. Wi-Fi-nya nggak masalah. Kalau seandainya Ibu coba lagi share PPT, Saya soalnya lagi pakai handphone, Bu. Karena handphone ya Bu. biar nggak putus-putus, saya coba pakai handphone. Tapi saya coba ya, siapa tahu saya bisa by Zoom, saya bisa masuk. Saya minta dari Bu Desi juga belum dikirim juga. Sebentar. Mohon maaf Bu Neni. Nggak apa-apa. Saya justru udah enak ini. Gimana nih, teman-teman kasihan udah nungguin. Nggak apa-apa, biar ada ceritanya juga ini. Inilah kalau masalah ini ya Bu ya. Masalah Wi-Fi. Wi-Fi itu kecil tapi luar biasa besar ini dampaknya. Barangnya kecil maksudnya. Cuman sekedar dongle kecil gitu.
Ya Allah, ini kenapa ya? Ini saya sampai pakai 3 loh Bu. Ada 2 WiFi, 1 lagi. Iya, tapi kok nggak ada yang berhasil? Lah ya itu. Lama sekali muternya. Jadi kelihatan kan dia percentage terkirimnya itu loh. Wah. Tapi WA saya masuk ya, Bu. Iya, barusan saya, ya karena ke handphone. Salahnya Iya. saya nggak bisa mengirimkan dari handphone saya karena dari oh iya ya sebentar bisa juga ya coba saya coba Bisa dikirim. nggak masuk nggak bisa Bu nggak Enggak. bisa nggak masuk Hmm. karena oh berarti yang ke Bu Desi juga sama masih muter-muter ini Iya. jadi saya downloadnya aduh gimana ya caranya Atau anu, saya tethering ya saya iya tethering dari handphone. Iya betul. dari Betul. sebentar ya. Itu. Nggak sukses, Bu. Teringnya juga nggak mau dia. Kenapa ya? Coba saya cek lagi. Pakai handphone yang satu. Kita tahu lebih bagus. Kalau WiFi dari iPhone juga nggak bisa ya, Bu Neni? Kenapa, Bu? Iya, justru bahannya itu kan ada di sini nih. Sebentar. Oh. Mau dia. Apa ya? Aku coba lagi yang dari eh yang balik lagi ke awal tadi mungkin walaupun ada nggak lancar mungkin masih bisa diikutin Bu Neni. Halo, Ibu? Ibu? Bu Neni? Sekarang malah nggak dapet saya. Sebentar. Coba kirim lagi. Di sini sih ininya bagus loh. Sinyalnya tuh sampai 3, 4. Tapi kenapa tidak bisa mengirimnya? Kalau di email gimana, Bu? Wow. Coba saya coba. Iya, saya Ya, WA, Bu, email saya ya. boleh. Oke. Ya ampun segala cara ya Bu. Astagfirullahaladzim. Sudah, Ibu? Sebentar. Wow. Sebentar Bu. Ini malah ini saya sekarang yang. Jangan. Sebentar kita buka.
Kalau gitu lain kali persiapannya saya mesti kirim sehari Iya, sebelumnya. iya. Kacau ini. Nggak apa-apa, Ibu. Lamanya Atau kembali aja lama ya Bu. pakai Kembali laptop aja, gimana Ibu dicoba? saya balik lagi ya. Ya. Aduh, bentar. Sorry. Ininya tadi berapa? Ya, ya, mendingan saya kembali lagi ya. Nanti Paling nggak nanti adik-adik bisa baca dari ya bahannya. ya. 65, aduh kasihan deh, saya jadi nggak enak hati. 85. Jadi saya tadi itu ya. Nah, sudah. Recording in progress. Sudah ya dia. Saya coba. Oh, ini saya tutup dulu. Oke. Oh, saya nggak bisa share screen, Bu. Bu. Sebentar, Mbak Maya. Ya Bu, mohon izin sudah saya co-hostkan. Monggo dicoba lagi Bu. Siap. Dah, kita langsung masuk ke sini saja ya. Tadi untuk teman-teman mohon maaf sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tadi kurang ini ya, kurang doa saya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim lancar. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Jadi proses kolektif ini adalah di mana karyawan, manajemen dua-duanya sama-sama berpartisipasi dalam kedudukan jajar. Karyawan tentu diwakili oleh serikat buruh dan manajemen ya bisa oleh direksi, bisa oleh pemilik, bisa juga oleh HRD. Kemudian ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan terus-menerus, tentunya dimaksudkan untuk kestabilan hubungan dari masing-masing pihak yang terlibat. Oh maaf tuh kan, saya jadi salah buka Bu. Maaf ya Bu, sorry, stop dulu. Saya salah buka. Ini ternyata filenya malah jadi yang salah. Aduh, ada aja. Sebentar. Bukan sebentar ya, sebentar saya lihat dulu. Ya, ini. Bukan loh, ini filenya malah jadi menghilang.
Nah, ya ini. Oke. Mulai ini dia tadi ya. Jadi ada proses pengenalan, lalu kolektif. Jadi si kolektif bargaining ini atau kolektif nantinya akan menjadi kolektif agreement ini adalah proses kolektif di mana manajemen dan karyawan berpartisipasi bersama-sama secara sejajar, kemudian dia sifatnya berkelanjutan. Ini karena ini harus terus-menerus untuk supaya ada kestabilan, ada kesepahaman di antara para pihak, maka masing pihak yang terlibat ini harus terus berkelanjutan ya melakukan pembahasan terkait dengan kepentingan ini sehingga tidak ada lagi konflik-konflik. Kemudian harus berlanjut sampai ke implementasi dan dari kesepakatan yang sudah dicapai. Jadi kalau ada kesepakatan, nah implementasinya ini harus benar karena baik manajemen maupun karyawan itu sama-sama harus sama-sama mengimplementasikan si kesepakatan yang sudah dicapai. Kemudian harus ada disiplin juga di mana upaya untuk mencapai disiplin di dalam industri ini yang harus membuat masing-masing pihak juga cukup fleksibel dengan mengakomodasi, bagaimana mengakomodasi kepentingannya dikaitkan dengan kepentingan dari pihak lainnya gitu. Jadi sama-sama ya ini harus bersifat fleksibel juga di dalam bernegosiasi, jangan terlalu kaku, jangan terlalu ngotot dengan pendapatnya masing-masing karena tujuannya adalah untuk ini bersama ya, kesepahaman bersama. Jadi jangan sampai dari pihak perusahaan juga terlalu menekankan kebutuhannya terhadap untuk mencapai laba misalnya dan segalanya tanpa memperhatikan hak-hak dari karyawan, tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan karyawan, dan sebaliknya dari sisi labor union juga tidak bisa juga terlalu menekan kepada perusahaan, harus melihat juga situasi dan kondisinya bagaimana, karena kalau terlalu berat, tekanannya terlalu berat juga bisa dua hal ya, bisa si perusahaannya kolaps atau dia menyerah, dia serahkan semuanya pada pengadilan dan semuanya tidak mendapat apa-apa. Jadi dalam hal ini harus balance ya. Jadi ada yang saya paling suka kalau saya bicara tentang collective bargaining itu, ini adalah a way to realize the balance of labor relations by establishing an agreement between the employees and employers. Jadi cara kita memahami kepentingan secara balance ya, antara hubungan yang balance, hubungan yang seimbang antara si labor mengakomodir kepentingan labor lah kasarnya di sini adalah dengan cara membuat sebuah kesepakatan bersama yang sifatnya seimbang antara sejajar antara employees dan employers. Lalu kenapa sih harus ada KKB? Biasanya KKB itu karena ada tekanan dari karyawan. Biasanya ya kalau perusahaan-perusahaan itu rata-rata begitu. Jadi kalau sekedar mengandalkan peraturan seperti yang saya bilang tadi, peraturan atau SPK, ada kepentingan tertentu yang diinginkan oleh karyawan yang mungkin dia tidak bisa dapatkan karena dia sudah terikat pada perjanjian kerja pertama dan ada peraturan perusahaan. Bagaimana cara mengakomodir kepentingannya itu ya, masuklah dia pada serikat supaya pihak atau karyawan-karyawan yang punya kepentingan bersama itu kemudian bisa memajukannya dalam sebuah KKB. Nah, tekanan-tekanan karyawan melalui serikat ini yang kemudian bisa membuat pihak manajemen atau perusahaan kemudian duduk berunding dengan karyawan untuk menyusun sebuah kesepakatan bersama. Cakupannya ya tentunya adalah jumlah buruh yang akan terkena dari hasil perundingan ini, kemudian atau akibat dari perjanjian kerja itu sendiri, ada satu departemen, divisi, dan semuanya. Lalu apa sih sebenarnya IKKB itu sendiri? Ini adalah pengakuan kemudian semua pihak, para pihak, jadi pihak karyawan maupun manajemen atau perusahaan, kemudian hak pengelolaan di situ yang ini bersama dilakukan bersama antara manajemen dan serikat.
kemudian keamanan berserikat pekerja biasanya ini harus masuk, kemudian kompensasi dan tunjangan tentunya sudah biasa ya kita. Ini justru yang biasanya selalu diperdebatkan di awal. Kemudian prosedur keluhan, bagaimana apabila ada keluhan dari karyawan, bagaimana supaya bisa bisa diterima oleh manajemen atau bisa diterima, kemudian juga dicarikan solusinya gitu. Kemudian tentunya keamanan kerja dan hal-hal lain lah yang terkait dengan prosedur kerja, aturan, waktu dan segalanya. Kemudian manfaatnya sendiri sebenarnya adalah mengurangi perselisihan yang mungkin timbul akibat dari hubungan industrial. Jangan sampai kita pada pengadilan ya. Jadi kalau bisa sih perselisihan itu diselesaikan. Kalau sudah ada KKB, harusnya kan kepentingan sudah terakomodasi sehingga diharapkan hubungan ketenaga kerjaan itu baiklah dan juga bisa menjaga kelancaran proses produksi dan pada akhirnya tentunya kalau untuk perusahaan adalah peningkatan usaha. Dengan adanya KKB kemudian sudah ada kesepakatan bersama yang saling mengikat di antara dua kelompok ini. Ini biasanya perusahaan bisa atau pengusaha itu dari sejak awal dia bisa menganggarkan biaya tenaga kerja yang perlu dia cadangkan, misalnya biaya kesehatannya seperti apa, semua itu sudah bisa dia cadangkan karena sudah diatur di dalam KKB. Kemudian kita bahas ya KKB atau kolektif itu. Nah, tahapan-tahapan dari KKB sendiri, ini di kita ya di Indonesia ya. Yang pertama itu ya tentunya kalau kita mau sampai kepada tahapan kesepakatan kerja bersama. Yang pertama kita harus siapin dulu lah. Siapnya fisik dan mental dulu. Ini paling penting karena proses KKB-nya adalah sebuah proses panjang, proses negosiasi, bisa berhari-hari, bisa sebulan belum tentu juga kelar, itu juga bisa karena memang banyak sekali hal yang tergantung pada kepentingan yang disamakan, gap yang di antara para pihak ini gitu kan. Jadi kita perlu persiapan fisik dan mental yang bagus. Dua sisi, baik HR-nya atau si perusahaannya maupun si labor union, perwakilan dari serikat pekerja. Kemudian pastinya tentu kita harus menyiapkan data dan informasi selengkap mungkin. Seperti misalnya ya data yang kalau maaf saya tidak tuliskan di sini, tetapi karena masing-masing situasi kondisi perusahaan berbeda-beda, tergantung apa yang menjadi gap di antara mereka. Tapi biasanya nih kalau serikat pekerja datang mengajukan, ini pengalaman ya. Jadi kalau mereka datang tuh biasanya mereka bawa apa? Data produksi. Kenapa data produksi? Karena larinya kepada tuntutan pada benefit. Jadi kompensasi dan benefit. Jadi kalau dia punya data produksi yang menunjukkan peningkatan bagaimana dari awal sampai sekarang, nah itu kan bisa jadi bahan untuk bernegosiasi. Kemudian ada kasus-kasus apa saja yang mungkin belum terselesaikan atau waktu selesainya lama. Nah itu juga dibawa oleh pihak-pihak serikat untuk dia dapat bernegosiasi. Sementara kalau tanya ke perusahaan sama saja sebenarnya sebagai HR nanti kalau teman-teman ini berkecimpung sebagai HR ya sama. Kita juga akan bawa counter issue yang biasanya kalau orang HR tuh dia tahu nih si serikat nih maunya apa sih gitu loh. Kira-kira apa nih serikat yang akan dijalankan di dalam KKB. Kenapa? Karena HR tuh rata-rata nih punya yang namanya kuping dan mata di sekitar situ lah. Jadi seorang HR tuh harus banyak temennya kan namanya. Nah, temennya dia jadi punya informasi lebih dahulu. Sehingga dengan demikian paling tidak dia sudah mempersiapkan diri, counter issue, counter adanya itu biasanya. Lalu kemudian masing-masing pihak tuh harusnya sebaiknya membuat konsep.
apa saja akan dimuat di dalam perjanjian kerja bersama atau kesepakatan kerja bersama, sama saja itu KKB, PKB istilahnya sama. Itu sama-sama kontraktual atau collective labor agreement. Kemudian menyiapkan siapa saja yang akan jadi tim perunding dari masing-masing pihak. Ya tentunya yang pintar bernegosiasi ya, jadi datang belum tentu ketuanya. Meskipun seharusnya kalau dia dari serikat pekerja ini kan pasti ketuanya, tetapi dia bisa saja menguasakan atau dia hadir, tetapi kemudian dia membawa tim yang yang bisa bernegosiasi, karena ini akan menjadi proses yang panjang dan alot. Siapkan saja itu gitu. Jadi dua-dua dari HR-nya juga gitu. Jadi harus ada orang yang memahami aturan, memahami kondisi perusahaan juga, lalu kemudian bisa bernegosiasi, bisa berbicara dan menyampaikan pendapat dengan baik. Atau kalau bisa saling bisa mempengaruhi. Nah, kemudian menyiapkan tata tertib. Jadi tata tertib itu harus disepakati bersama sejak awal supaya proses perundingan ini tidak menjadi berlarut-larut atau proses negosiasi tidak berlama-lama. Lalu di tahap perundingannya sendiri ya biasa ya kita akan memperhatikan masing-masing serikat. Masing-masing serikat, kalau ada beberapa serikat, karena perusahaan itu boleh, di dalam satu perusahaan itu boleh ada beberapa serikat. Nah, kalau sampai 3 itu masih bisa masuk di dalam, masih ikut dalam perundingan. Nah, itu masing-masing akan memperhatikan konsep yang akan disampaikan. Nah, untuk mempersingkat waktu sebaiknya diinventarisir dulu apa saja sih yang belum disepakati. Apa yang sudah disepakati tentu itu sudah pasti akan masuk di dalam PKB. Nah, yang belum disepakati ini yang akan menjadi bahan diskusi kan. Kemudian tentunya di dalam proses perundingan itu sama-sama harus terbuka, fleksibel tadi, jangan terlalu kaku memaksakan keinginan yang harus dituruti 100% karena sama-sama semua punya kepentingan yang harus diakomodasi, tujuannya sama. Tujuannya adalah kelanjutan usaha yang bisa membuat karyawan juga sejahtera. Jadi sama-sama lah. Nah, kemudian biasanya kalau sudah kondisinya sudah memanas, kalau kita biasa udah istirahat dulu. Kadang-kadang kita break tuh 1 hari di satu tempat yang lebih. Jadi kalau untuk supaya tidak terganggu oleh pekerjaan, biasanya proses perundingan itu kita lakukan tidak di kantor, tidak juga di lokasi yang salah satu misalnya di site gitu atau di pabrik atau di mana, itu biasanya kita lakukan di luar kantor, tempatnya enak supaya sama-sama nyaman. Dengan suasana yang nyaman, hati senang, itu proses negosiasi biasanya juga lebih menyenangkan ya, lebih tenang gitu. Meskipun tidak menghilangkan atau tidak bisa juga kadang-kadang ya namanya kepentingan, memperjuangkan kepentingan itu kan pakai otot juga kadang-kadang bisa kalau nggak ditahan-tahan akan keluar. Nah, itu yang harus kita jaga sehingga siapapun yang menjadi moderator di situ dia harus siap hentikan pada saat kondisi sudah memanas atau mencapai jalan buntu. Jadi biasanya udah istirahat dulu, jalan-jalan dulu, main dulu. 1 hari kita break, kemudian kita masuk lagi dengan hati yang lebih tenang. Dan itu juga memberikan kesempatan para pihak untuk berdiskusi dengan kelompoknya gitu. Jadi ada kesempatan untuk masing-masing kalau buntu ya, baik dari perusahaan atau masing-masing si serikat ini sendiri, dia bisa menghubungi pihak-pihak di luar yang tim perunding ini gitu. Sehingga ya biasanya akan lebih mudah tercapai kesepahaman bersama. Kemudian kalau saya sih ini sebenarnya yang biasa kami lakukan itu cari yang paling sedikit ininya deh, gapnya dulu, sehingga selesai dulu nih. Sama ya kalau kita mengerjakan tugas, selesaikan dulu yang mudah-mudah supaya pada saat yang sulit jumlahnya cuma tinggal sedikit dan ininya kita bebannya juga sudah tidak sebanyak ini. Kalau dari awal kita pilih yang sulit dulu, energinya udah habis, sehingga yang lain kadang-kadang melihatnya aja kita udah capek. Nah, kalau saya biasanya saya lebih suka ini, tapi ya masing-masing punya ini sendiri-sendiri ya.
Biasanya kalau kami sih pilih ini. Oke, kemudian tahap penyusunan. Nah, ini butir-butir yang disepakati itu yang sudah disepakati, kemudian langsung PKB, kemudian biasa kita akan membentuk sebuah tim kecil biasanya beberapa orang dari masing-masing pihak hanya untuk supaya menyusun secara redaksional, karena penyusunan tata kalimat itu juga kan akan berpengaruh secara hukum, bahasa hukum, karena ini akan menjadi bahasa hukum ya yang akan dipatuhi bersama. Kemudian ya sesedikit mungkin menggunakan kalimat yang multi makna, susah dipahami, jadi sederhana aja lah. Lalu kalau memang diperlukan perlu dasar pasal-pasal, buatlah sebuah penjelasan, jangan semua di dalam kata. Biasanya yang akan jadi penjelasan itu adalah jika penjelasan itu biasanya butir-butir yang terkait dengan hal tentang sanksi-sanksi yang sifatnya spesifik ya, misalnya kayak kalau industri dia itu kan ada kelas-kelasnya, yang mana yang masuk kelas ini berat, kemudian sanksi pelanggaran berat, semua itu ada. Nah kalau di industri itu kan ada tahapan pekerjaan atau standar prosedur kerja. Kalau ada pelanggaran segini, ini masuknya kelompok berat, ini yang ringan, ini yang sedang gitu. Nah itu biasanya dimasukkan di dalam lampiran atau di di pasal penjelasan lah kalau di dalam KKB. Lalu kemudian biasanya hasil dari tim kecil ini yang kemudian kita bahas di tim pleno biasanya tidak terlalu banyak karena di rapat pleno sudah memenuhi semuanya. Lalu terakhir kali begitu sudah disepakati bersama, semua menandatangani ya. Jadi direksi atau siapapun yang mewakili direksi dengan surat kuasa tentunya, kemudian dari ketua dan sekretaris dari serikat pekerja atau serikat buruh yang terlibat. Kemudian yang selanjutnya tentu harus didaftarkan. Jadi si KKB ini tidak akan laku kalau didaftarkan ke Disnaker. Ini saya tulis di sini ada kota, kabupaten, provinsi, kemudian level pusat itu tergantung dari skop dari atau lokasi perusahaan itu sendiri. Misalnya industrinya dia itu hanya ada di satu kota atau kabupaten atau satu wilayah tingkat 2 ya. Itu berarti cukup ke dinas tenaga kerja kota atau kabupaten tersebut. Kalau dia punya tempat kerja 2 kota, misalnya ada kabupaten misalnya sama-sama di Sumatera, tapi Sumatera Utara sama-sama tetapi ada di kabupaten mana, satunya lagi di kota Medannya misalnya. Nah itu harus di provinsi. Sementara untuk yang kalau lebih dari atau lintas provinsi, dia punya usaha atau tambang, kebun atau hutan misalnya. Nah itu didaftarnya kalau kemarin ini ada Dirjen Hubungan Industri, tetapi nomenklaturnya tentu akan lain ya. Kalau nanti menterinya ganti, kementeriannya namanya ganti, biasanya nama dirjennya berganti lagi. Jadi ya kita sendirilah orang-orang HR ini yang harus siap untuk melihat di mana sih sekarang lapangannya. Kemudian tahap sosialisasi. Nah, si KKB yang sudah didaftarkan, sudah disepakati, kemudian sudah didaftarkan, ini harus disosialisasikan. Jadi seluruh karyawan itu harus tahu. Kenapa? Karena ini adalah butir-butir yang harus sama-sama dipatuhi bersama. Jadi masing-masing karyawan harus tahu. Bukan hanya sekedar diinformasikan ada KKB, tetapi isi dari KKB itu sendiri harus disosialisasikan. Biasanya kita akan titip kepada, kalau orang HR itu akan dititipkan kepada isinya atau yang masing-masing. Jadi level yang lebih kecil, tergantung ya, kalau dalam satu bagian ada 10 orang cukuplah bagian itu. Tapi kalau ada bagian di
istri tertentu itu satu bagian itu bisa ratusan orang. Nah itu mungkin harus dipecah ya beberapa batch untuk menjelaskan. Lalu itu harus dicetak dan dibagikan kepada semua orang dengan semua karyawan, maksudnya dengan biaya dari perusahaan. Jadi biayanya tetap dari perusahaan ya, bukan dari serikat pekerja. Nah, meskipun ini tidak menghilangkan atau tidak lantas gap atau yang itu tidak ada gitu. Jadi tetap aja ada, selalu akan ada mana-mana. Itu kalau ada kolektif. Kalau tidak ada, itu lebih banyak lagi. Kenapa? Ya karena itu tadi kalau tidak ada serikat pekerja yang mewakili KKB, ya berarti kan berpegangnya hanya pada perjanjian kerja antar atau lebih bawah lagi tingkatannya adalah si offering letter yang menjadi tahapan untuk penyelesaian perselisihan. Jika ada perselisihan bisa. Nah, tahapannya kalau untuk hubungan di kantor itu diselesaikan dulu bipartit ya. Yang pertama itu perundingan bipartit. Di sini adalah perundingan antara pengusaha atau bisa juga gabungan pengusaha kalau memang ada beberapa unit usaha, lalu dengan pekerja, serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja di dalam satu perusahaan yang berselisih. Nah, yang harus dikedepankan di sini adalah kita masuk ke dalam perundingan ini sama-sama dengan niat untuk mencapai musyawarah dan mufakat. Itu dulu, sehingga kita bahas satu demi satu apa permasalahannya, kemudian dinegosiasikan bersama lagi, kemudian di antara dua ini untuk terhadap apa saja yang diperselisihkan. Nah, biasanya bipartit ini kan itu biasanya 30 hari, ada jeda waktu. Jadi sejak si karyawan ataupun serikat pekerja mengajukan semacam surat lah, ini ada perselisihan ABCDFG gitu ya, bisa dalam bentuk email, bisa dalam bentuk surat tertulis, tergantung kesepakatan yang antara perusahaan dan ininya di dalam seperti apa. Jadi baik jika ada hal-hal yang ingin dibahas di dalam bipartit itu harus itu dulu ya. Ada sesuatu yang tertulisnya bisa email ya. Nah itu sejak tanggal disampaikan sampai dengan proses ditangani itu maksimum 30 hari. Nah jika dalam waktu 30 hari ini kan bisa saja salah satu pihak menolak untuk berunding, misalnya perusahaannya nggak mau atau karyawan gitu ya, untuk itu bisa saja terjadi menolak untuk melakukan perundingan. Nah, maka itu dianggap bahwa bipartit ini akan gagal. Kemudian bisa juga sama-sama sudah hadir, sama-sama sudah membahas, tetapi tidak ketemu kesepakatannya, tidak ada kesepahaman di antara kedua pihak, maka bipartit ini akan dianggap gagal. Nah, kalau misalnya di antara bipartit ini terjadi kesepakatan, dan ini yang sangat diharapkan sebetulnya oleh semua pihak, karena sebetulnya inilah yang paling menyenangkan kedua belah pihak kan, gitu. Dua-duanya win-win lah kalau saya bilang ini win-win solution. Nah biasanya kalau kita sepakat, hasil perundingan bipartit ini kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian bersama, sifatnya sama-sama ya, mengikat para pihak dan akan menjadi hukum yang harus dilaksanakan oleh keduanya. Nah, perjanjian bersama ini juga harus didaftarkan supaya dia sah, didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, pengadilan hubungan industrial ini dia tidak punya kantor khusus sendiri, tetapi ini adanya pada pengadilan negeri di wilayah para pihak melakukan perjanjian. Jadi kalau tentunya di Jakarta, ya pengadilannya Jakarta bisa Jakarta Selatan, Jakarta Utara atau mana gitu. Di Malang ya di Kota Malang. Nah itu didaftarkan di pengadilan. Nah dengan kondisi demikian inilah
baru bisa si perjanjian bersama ini berlaku. Kalau dia tidak didaftarkan sama saja, dia juga tidak berlaku. Nah, kemudian kalau tidak ada kesepakatan, yang selanjutnya adalah kita maju ke tripartit. Nah, ini tripartit. Tiga yang bertindak sebagai fasilitator, mediasi atau jadi fasilitator lah bagaimana supaya terjadi kesepahaman atau kesepakatan di antara pihak-pihak yang berselisih ini. Untuk tripartit ini ada kenal di Indonesia, meskipun yang banyak dilakukan hanya 2 biasanya. Yang kita punya maksimumnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah mediasi. Mediasi sama ini adalah untuk kasus perselisihan hak, dan macam-macam. Caranya musyawarah sama tetap, ditengahi oleh mediator yang netral, biasanya dari kantor dinas tenaga kerja setempat di kota atau kabupaten di mana terjadinya gitu. Jadi ini para pihaknya langsung nih yang berselisih, yang menghadap kemudian dimediasi oleh si fasilitator ini. Tidak diwakili ya. Jadi kemudian apabila terjadi kesepakatan, maka sama dibuat perjanjian bersama, ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ada tanda tangan mediator di situ ya sebagai saksi bahwa ini sudah melalui proses mediasi. Lalu kembali tidak lagi hubungan industri, industrial relation atau pengadilan negeri di mana tempatnya berada adalah bukti dasar. Nah, terjadi kesepakatan, maka mediator akan mengeluarkan anjuran tertulis. Nah, ini ada kata kelebihan ya. Nah, jadi ada anjuran tertulis. Anjurannya ini harus diikuti oleh, jadi anjuran dikirim kepada pihak yang berselisih kepada perusahaan maupun kepada serikat pekerja atau kepada karyawan, dan masing-masing dari pihak harus menjawab anjuran tersebut. Jika tidak dijawab, maka dianggap terhadap anjuran. Aturannya begitu, bukan menerima ya, dianggap menolak terhadap isi dari anjuran. Nah, dengan demikian tidak tercapai kesepakaman kan, tidak tercapai kesepakatan. Nah, perjanjian ini kalau terjadi kesepakatan kan tadi kalau ada kesepakatan bersama maka didaftarkan di pengadilan, waktunya 3 hari. Nah, apabila menolak, maka berlanjut kepada pengadilan hubungan industrial. Dan mediasi menggunakan pihak lain dilakukannya oleh konsiliator yang netral, dia terdaftar. Jadi ada pihak konsiliator nih. Konsiliator ini bisa kantor hukum, bisa siapa saja, tapi ada bertanggung jawab di bidang kerjaan. Bisa siapa? Tadi saya bilang tadi ya, biasanya sih pakai itu ya. Tapi jarang, ini sebetulnya ada beberapa instruksinya sudah sedemikian berat sehingga membutuhkan orang konsiliator. Dan konsiliator ini tolong hati-hati, tidak semua bisa bertindak, tidak semua kantor hukum bisa bertindak, karena punya sebagaimana biasa, kalau terjadi kesepakatan seperti melalui pengadilan negeri masing-masing, seperti juga fasilitator, si konsiliator ini akan membuat anjuran tertulis
dijawab oleh para pihak. Dan jika terjadi persetujuan, ya didaftarkan persetujuan bersama perjanjian hubungan industrial. Sedangkan apabila salah satu menolak atau tidak menanggapi dan atau tidak terjadilah kesepakatan itu, maka ini dapat diajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, yang ketiga itu arbitrase. Nah, ini ada penyelesaian di dua pengadilan industrial. Jadi ada kesepakatan tertulisnya tetap sama, tetapi prosesnya tidak ya. Tidak pada pengadilan hasilnya itu, karena dalam pihak itu memilih arbiter. Jadi ada memilih arbiter, dua belah pihak biasanya badan arbitrase sebagai dalam perjanjian ini. Jadi biasanya ini tenaga kerja asing, mereka tidak masuk tidak mereka suka untuk masuk di arbitrase karena ada ikatannya berbeda ya kalau di arbitrase itu. Nah, di arbitrase ini biasanya nanti kalau kita sudah kita masing-masing pihak harus dari pihaknya, mewakili pihaknya, kemudian masing-masing pihak, sehingga ada dua yang akan mewakili arbiter yang sebenarnya bukan mewakili, tapi yang ditunjuk oleh masing-masing pihak. Itu ada masing-masing satu menunjuk satu orang, kemudian ada satu lagi majelis tengahnya. Jadi majelis arbiter itu biasanya ada 3 orang, atau bisa juga lebih, tetapi harus selalu ganjil jumlahnya. Nah, itu yang sebagai ketua majelis, kemudian yang satu dari pihak masing-masing pihak yang untuk arbitrase ini waktunya 3 hari sejak penunjukan arbiter. Dia hanya bisa diperpanjang maksimum 14 hari bersidang tidak ketemu lalu masih ingin ada hal-hal yang masih perlu dibahas karena belum sampai ke titik, itu bisa diperpanjang maksimum 14 hari kerja. Nah, kalau terjadi kecelakaan tentunya biasa akan ada akte perdamaian. Berbeda dengan pengadilan, di fase ini dia yang tetap. Jadi dia sudah mengikat langsung harus dijalankan. Ada proses banding. Kalau di sana juga sebenarnya tidak ada mengikat para pihak apapun hasilnya, hasil keputusannya apakah jadi akte perdamaian atau keputusan si majelis ini bersifat mengikat dan langsung. Caranya untuk dapat mengeksekusi adalah kita bawa putusan arbiter itu ke pengadilan untuk mengesahkan atau mendaftarkan, bukan mengesahkan tapi mendaftarkan putusan itu. Dengan dasar itu maka langsung. Nah, harus jadi adalah bahwa semua pengadilan arbitrase tidak bisa maju ke pengadilan, harus dihentikan dulu di arbitrasenya, harus di stop, kemudian baru boleh bersama-sama. Nah, ini kalau tripartit, mediasi, konsiliasi tidak berhasil ke gugatan industrial. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa itu bisa masuk ke kasasi. Antar serikat pekerja itu biasanya tidak. Kenapa tidak? Ini sebenarnya aturan peraturan perundangan, tetapi kalau sekali
panjang lama berbelit-belit, ya mungkin nggak berbelit-belit ya, karena hanya mengadu dokumen kalau jadi kasasi. Tetapi mungkin yang teman-teman punya background hukum akan tahu bahwa ini lama gitu loh, proses panjang yang dan memakan waktu, sehingga biasanya hanya kaitannya dengan hak dan PHK saja yang akan dapat bisa dikasasi. Yang lain-lain tuh biasanya tidak, kayak kepentingan apa perubahan tertentu, keselamatan kerja misalnya, itu biasanya tidak dikasasi. Kemudian di mana sih kita bisa mengajukan? Sama saja seperti kalau kita mengajukan hukum lainnya. Jadi bisa melihat lokasi di mana proses kerja itu terjadi. Tapi beberapa ini juga bisa melihat kantor si perusahaan. Jadi kadang-kadang kan antara kantor pusatnya dengan kantor lokasi terjadinya kejadian itu ada perbedaan. Nah itu bisa dimanapun dua-duanya bisa, sepanjang dibuktikan bahwa hal yang menunjukkan bahwa di kota itu bisa dilakukan, atau di pengadilan itulah bisa menjadi bentuk kemudian hukum yang berlaku itu adalah hukum acara pidana dari hubungan peradilan umum. Dan seperti biasa bahwa gugatan itu harus menyampaikan semua risalah hasil mediasi ataupun konsiliasi yang sudah dilakukan. Jadi tidak pernah akan diterima oleh pengadilan industrial sesuatu gugatan tanpa melalui proses mediasi atau konsiliasi tadi. Alhamdulillah, akhirnya bisa selesai. Maaf, saya terburu-buru menyampaikannya karena saya takut sekali tadi kan kita udah kehilangan waktu ya. Jadi mohon maaf. Penyampaiannya mungkin kalau misalnya ini nanti kita bahas di diskusi saja ya. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Teman. Tidak terburu-buru kok Ibu, sudah Saya malah merasa jelas, sangat jelas. Oh, ini tadi saya sudah sampaikan ya tentang peserta perundingan. Sudah ya? Sudah Ibu. Baik sekali yang sudah disampaikan Bu Neni tadi, mulai dari labor union, bagaimana KKB, ada balance labor relation, lalu bipartit, tripartit, dan mediasi hingga arbitrase. Baik, silakan untuk adik-adik mahasiswa apabila ada yang mau didiskusikan. Tentunya banyak yang bisa ditanyakan terkait dengan pengalaman dari Bu Neni yang mungkin kami belum tahu terkait dengan seperti apa sih praktek labor relation dan collective bargaining itu di perusahaan. Baik, silakan. Dan Siapa yang mau bertanya, silakan. Halo, Dede. Silakan dari kelas BA, BB, BC. Silakan. ayo siapa yang mau jadi ini apa? Sebenarnya enak loh Bu kalau ada kesempatan menganalisis sebuah kasus ya. Jadi Iya. Kalau bagaimana Bu, sambil menunggu adik-adik bertanya, mungkin cerita atau pengalaman yang mungkin Ibu pernah betul-betul menarik terkait dengan collective bargaining ini, terutama di perusahaan yang Ibu tangani gitu, Bu Neni. Gini, sebenarnya pasti banyak sekali kalau mau cerita urusan collective bargaining ini, karena
kita kan berhadapan dengan serikat pekerja ya. Jadi pertama mereka membentuk serikat pekerja saja itu kan sebenarnya harus dilaporkan kan. Itu Iya. aja udah ya gini, seorang kalau jadi HR ini mungkin teman-teman nih sekedar berbagi pengalaman. Jadi saat teman-teman kita ingin membangun atau membentuk sebuah serikat pekerja, jangan asal ini ya. Jadi dilihat kepentingan, kan tujuannya adalah mengakomodasi kepentingan sehingga menjadi sebuah kepentingan bersama kan yang Iya. bisa diajukan atau dilakukan di dalam KKB. Nah, coba dilihat karena saya beberapa kali serikat pekerja itu kan kita boleh lebih dari satu di dalam satu perusahaan. Tidak ada batasan apalagi dengan jumlah karyawan sampai 4.000, 5.000 gitu kan. Iya. Kalau usaha begitu itu pasti akan banyak sekali serikat. Nah, setiap serikat itu pasti punya ini sendiri masing-masing lah. Saya tidak bilang ya namanya manusia ya Bu ya, oknum itu kan ada aja ya di setiap pengurus gitu. Dia punya kepentingan pribadi juga. Jadi masing-masing teman-temannya saya suka bilang, kalau kalian mau memilih, mau masuk mana, pilih yang memang sesuai dengan ini kalian, pilih ketua yang benar, sama aja lah kita masuk organisasi. Serikat kerja itu anggaplah seperti sebuah organisasi. Jadi pilih yang sesuai yang bisa mengakomodasi atau bisa mewakili kepentingan kita. Jangan asal masuk nanti kecewa. Begitu di dalam nanti karena dari anggota yang ada iurannya terserah masing-masing lah itu ada ininya. Kemudian ada hal-hal yang itu tadi kalau ada kepentingan bersama, kalau serikatnya yang baik, yang pengurusnya oke gitu, yang bagus lah gitu. Biasanya kelihatan dari bagaimana mereka bernegosiasi perusahaan pun akan kelihatan caranya. Jadi tidak maaf ya, ini pengalaman saja. Jadi beberapa kali itu yang saya alami adalah akhirnya bernegosiasi untuk dirinya sendiri gitu. Kasihan kan teman-temannya. Iya. Kalau saya gitu saya tegur mereka. Kalian tuh kan mewakili teman-teman kalian yang ratusan atau ribuan gitu. Apa nggak kasihan sama teman-teman kalian? Kalian hanya negosiasi untuk kepentingan diri kalian, bagaimana kalian bisa dapat pensiun apa. Tapi teman-teman kalian nggak peduli, saya bilang gitu. Apa enggak? Itu amanahnya itu di mana gitu. Jadi tapi nggak semua. Itu biasanya ada beberapa. Lalu gitu keanggotaan itu nggak jelas, makanya biasanya kalau ini saya memposisikan di tengah ya. Tapi kalau orang HR tuh biasanya kalau teman-teman ini datang ke saya bilang, kalian udah periksa belum keanggotaannya siapa masing-masing serikat yang akan ikut dalam perundingan? Karena dia kan harus mewakili percentage kan, atau kalau lebih dari 3 maka itu akan dipilih hanya 3 yang bisa ikut ikut dalam perundingan. 3 dan akan diwakili oleh 3 inilah gitu loh. Karena kalau enggak terlalu banyak nanti, terlalu riuh. Nah, 3 ini berdasarkan jumlah keanggotaan terbanyak. Nah, untuk mencari keanggotaan terbanyak itu kadang-kadang mereka tuh kayak memaksakan kehendak gitu. Mau masuk aja sini masuk. Jadi begitu kita cek, kadang-kadang ada double, ada nama di sana, nama di sini gitu. Jadi itu lucu-lucu sih sebenarnya, konyol-konyol. Itu dari sisi si kakak dari usia sendiri itu sebenarnya lebih ini lagi, lebih seru lagi karena prosesnya satu pasal itu kadang-kadang 1 hari aja nggak kelar, 1 pasal. Kenapa? Karena sama-sama. Kalau 3 pihak atau 4 pihak, ya masing-masing ribut. Saya mau ini, nggak bisa, lama sekali. Dan yang saya salut itu sebenarnya adalah orang yang memfasilitasi semuanya itu bagaimana supaya tidak terjadi keributan, itu hebat itu. Secara mental kan berarti dia harus siap banget ya, dan harus awas. Bayangkan itu perundingan bisa dari pagi sampai malam, berlanjut lagi besok pagi sampai malam lagi berikutnya berhari-hari gitu. Energinya itu luar biasa lah. Siap-siap lah. Tapi seru banget. Ayo teman-teman, ada yang pengen menjadi HR, siap-siap.
paling berat sebenarnya yang saya alami adalah saat krisis, kemudian kami harus layoff ada satu lokasi karena memang padat karya, kita harus layoff dari 4.000 menjadi 2.500 menjadi 10 kita itu proses yang apa ya secara mental Berat sebetulnya ya, Bu, menguras ya? karena kan sangat berat berat sekali karena itu kan teman-teman kita juga kan. Lalu kemudian yang kita pikirkan bagaimana orang di belakangnya itu secara orang HR tuh kadang-kadang meskipun kelihatannya sok tegar gitu ya Bu, tapi ya hati kan nggak bisa dibohongi ya itu teman-teman ya. Jadi kalian harus siap juga nih kalau nanti menjadi HR. Nah saat layoff menjadi dari 4.000 menjadi 1.500 itu 2.500 itu pemilihannya tentu tidak bisa sembarangan. Kalau dari sisi perusahaan ya pasti hanya akan melihat dari sisi kepentingan. Jadi misalnya satu bagian kita cuma perlu 10, nah pilih 10 yang terbaik itu dasarnya perusahaan pasti dari kinerja kan. Tetapi karena ada serikat, tentu kita harus bicara dengan serikat. Nah ini yang susah nih, karena si serikat ini ya namanya udah 4.000 ya Bu, ada aja lah yang namanya teman-teman ya semuanya. Jadi ada aja yang saudaranya atau tetangganya atau mungkin karena hubungan pernikahan ya atau sahabatnya gitu, sehingga yang dia perjuangkan pasti adalah lingkungan teman-temannya ini, dan yang paling mereka ributin pasti kedudukan mereka dulu gitu kan, kedudukan para pengurusnya dulu gitu. Itu dulu tuh yang harus dipertahankan oleh mereka. Ya itu yang ramai dan ribut, menguras waktu, emosi, dan harus siap juga karena saya terlibat langsung waktu itu. Jadi ya mereka tahu nomor handphone saya, ya ancaman, kemudian itu udah harus siap lah. Ancamannya tidak hanya ke pribadi ya, bisa ke keluarga, ke siapa saja. HR harus siap untuk menjalankan itu dan harus pintar-pintar menentukan diri gitu. Saya bersyukur kadang-kadang ya Bu ya, kita ibu, saya karena saya bicara dengan ibu nih teman-teman, mudah-mudahan ini juga ya Bu, karena perempuan mungkin ada segene juga kali ya bapak-bapak itu ya untuk terlalu menekan. Jadi kalau meskipun saya harus bicara dengan ratusan ribuan, saya kalau mereka ini saya masih bisa marah untuk menenangkan ya, bukan marah untuk apa, tapi untuk menenangkan. Mau dengar apa enggak? Kalau nggak mau dengar ya udah saya keluar. Saya bilang. Nah itu proses yang luar biasa. Karena gini, perundingan kita waktu itu dituntut untuk dilakukan tetap di kantor. Yang menuntut juga serikat. Karena katanya ingin transparansi, tetapi lucunya begitu di dalam ruangan ya nggak transparan juga gitu, karena ternyata kan kalau ini kan kita harus pilih dong sesuai dengan kinerja gitu ya. Kami sih bawa dengan kinerja, kita bawa kinerja. Jadi kondisinya itu dia tidak pernah melanggar segala macam lah, ada apa aturan-aturan safety misalnya, karena kalau untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di sumber daya, safety itu kan penting sekali ya. Kita main di alam gitu. Nah itu yang tidak pernah melanggar itu. Nah itu yang biasanya kita pilih dari sisi manajemen. Tetapi dari sisi serikat ya kembali temannya, kolehannya, ininya yang diperjuangkan ya biasa. Lalu ya proses yang cukup panjang lah. Itu berlangsung lama, sempat berapa lama ya? 2.500 itu berkurang dalam waktu 1 tahun. Saya ingat itu prosesnya. Sampai akhirnya kita bisa sampai ke 1.500. Lumayan menguras emosi dan inilah. Ada teman-teman itu banyak yang mundur loh. Di HR itu saya saat itu tuh kehilangan tim bukan karena mereka harus keluar karena proses ikut PHK, tidak, karena begitu selama proses itu berjalan kan memang tekanannya cukup berat dari sesama karyawan yang akan di PHK atau yang sudah mendapat surat PHK. Nah itu saya hampir mungkin 50% dari tim saya itu sampai hilang tuh selama proses itu gitu, karena nggak tahan dengan ini tekanannya. Ini luar biasa. Karena luar kita biasa juga, ya. Kita harus berhadapan juga dengan itu kan untuk izin PHK sebanyak itu kita mesti lapor tuh ke gubernur,
ke selain ke ini juga ya, ke tenaga kerja ya, tapi ke bupati dan gubernur itu harus dilaporkan juga, dan mereka menolak karena begini, penolakannya lebih kepada ya nggak apa-apa, tetapi orang saya jangan hilang ya, maksudnya yang lokal itu jangan hilang ya, kan nggak mungkin juga ya Bu ya, nggak mungkin juga kita pertahan, bukan kita kan jadi diskriminatif dong kalau kayak gitu, kasihan teman-teman yang lain, Bukan ya susah lah ya. pengangguran ya Bu. Iya, jadi aduh itu Ada luar. politik juga macam-macam ya Bu. Wah, Gitu. macam-macam. Politik itu yang paling berat tuh, karena menjelang pemilu kan waktu itu Ya ya, kalau betul. menjelang pilkada, pilgub, waduh luar biasa deh. Luar biasa Bu Neni ini apa pengalaman yang sudah disampaikan oleh Bu Neni. Jadi ketika kita bilang balance labor relation itu mungkin mudah untuk menyampaikan, cuman dalam prakteknya itu betul-betul sesuatu upaya yang luar biasa dari kedua belah pihak. Jadi saya pernah baca kalau sekarang ini serikat pekerja lebih berperan sebagai mitra, Bu. Kalau dari pandangan perusahaan sendiri, apakah memang seperti itu, Bu Neni? Maksudnya Setuju Bu. Dari itu awal betul-betul. saya itu selalu bilang bahwa kita itu mitra, bahkan karyawan itu kan mitra kerja. Iya. Karena kalau bagaimana kita mau dapat produktivitas yang bagus, bagaimana kita mau dapat karyawan yang mengembangkan dirinya. Jadi saya selalu bilang, kita itu keluarga. Kalau keluarga kita susah, kita juga susah. Kalau pekerja atau karyawan tidak happy, bagaimana dia mau memberikan kerja yang baik buat perusahaannya? Gimana dia mau kasih kalau dia happy-nya tentunya terbatas, karena manusia itu kan nggak pernah puas ya. Jadi lihatlah, kembali lagi seperti yang minggu lalu ya Bu ya, saya sampaikan bahwa setiap kali kita ingin menuntut hak, lihat dulu apakah saya sudah penuhi kewajiban saya. Kalau saya belum penuhi kewajiban saya, ya jangan juga menuntut 100% orang kewajiban saya belum penuhi misalnya. Jadi kewajiban bukan sekedar bekerja ya. Saya selalu bilang teman-teman, jangan dong kebiasaan kalian datang jam 8, pulang jam 4 atau jam 5, kalau kami itu jam 5. Tapi kemudian korupsi waktunya berapa gitu ya, cuma izin berapa menit gitu ya. Ya kalau bapak-bapak atau teman-teman yang laki-laki ini kan suka banyak yang merokok tuh, dan kantor-kantor, gedung-gedung itu sekarang udah tidak menyiapkan ruangan untuk para perokok. Jadi rata-rata mereka izinnya di bawah. Kayak gini, izin merokok boleh, tetapi nggak boleh lebih dari 2 kali lah dalam. Masa iya sekarang merokok setengah jam kemudian izin lagi merokok? Jadi 2 kali itu maksudnya gini, pagi kan dia ngerokok tuh, pagi masuk, terus kemudian in between sampai makan siang bolehlah silakan rokok. Lalu kan ada sholat asar tuh, ya udah silakan sekalian tambah rokok deh 5 menit, habis itu balik lagi ya, balik saya gituin. Jadi ya sama di tambang juga gitu, atau di hutan juga gitu. Jadi kan nggak boleh rokok sambil bawa kendaraan. Jadi silahkan merokok saat yang diperlukan, saat kalian bukan diperlukan, saat yang memang bisa gitu. Jadi kalau lagi bawa alat nggak boleh merokok, nggak bisa konsentrasi Bu. Ya nggak bisa, saya bilang. Kalau kalian bilang begitu terus, yang ada alat itu safety-nya nggak jalan. Saya bilang kalian menyalahi aturan safety, dan aturan safety dilanggar berarti kalian mencelakakan diri kalian sendiri. Peraturan safety kan bukan menyusahkan ya, tapi untuk melindungi. Nah itu yang ya bisa lah Bu. Sebenarnya dinegosiasikan, diobrolkan nasib. Karena saya selalu menempatkan serikat ini sebagai mitra, biasanya kita ngobrol, kita negosiasi. Makanya saya suka bilang sama mereka, kalian itu mewakili teman-teman kalian loh. Jadi jangan mikirin diri sendiri. Dan saat kita duduk sama, saya juga mau jadi orangnya dari pihak perusahaan yang curang, yang menekan, tapi dengan hanya memberikan fasilitas kepada 1-2 orang pengurus. Saya bilang nggak bisa kayak begitu, tuh namanya nggak berkah buat semuanya. Udah kalian duduk bareng sama teman-teman kalian, ngobrol, baru kita ini kan gitu. Jadi serikat tuh kedudukannya
ya teman kita lah, sama kita karena punya tujuan yang sama, sejahteraan perusahaan, sejahteraan karyawan juga gitu. Ya kalau pas masih bisa ada memang serikat yang juga sedikit nakal yang seperti saya tadi bilang, tapi masih bisa kita kontrol. Pengurus-pengurusnya pun teman-teman aja lah, kalau ketemu sehari-hari, kadang-kadang ketemu di luar gitu. Nah saat itulah kita bisa membahas hal-hal yang isu-isu yang bisa keluar gitu. Kenapa saya bilang kalau HR itu pinter saat KKB, dia sebenarnya udah punya bocoran. Satunya kan berteman, menjadikannya mitra sehingga konflik juga jarang. Ya memang ada pasti ya, seperti apa boleh buat misalnya PHK 2.500 ya tentu bikin konflik. Semua tensi itu pada saat itu semua tensinya lagi tinggi. Perusahaan juga orang HR-nya juga tertekan karena memang kondisi perusahaan sudah dalam posisi yang sulit sekali, yang sampai diputuskan mem-PHK sekian banyak orang itu tentu luar biasa berat, karena jangan dikira bahwa perusahaan tidak mengeluarkan apa-apa. Untuk dapat mem-PHK 2.500 orang itu kan berapa miliar itu uang habis untuk disiapkan dan dalam satu waktu. Berarti kan harus siap semuanya, betul-betul harus dipikirkan. Dan untuk mem-PHK sekian orang berarti akan ada sekian set alat produksi yang akan idle karena tidak ada operatornya misalnya, tidak ada yang menjalankan, atau ada unit bisnis yang terpaksa harus ditutup gitu. Nah itu jadi sebenarnya bukan maunya perusahaan, tidak. Itu pasti sudah dipikirkan matang-matang. Itu dari sisi perusahaan. Nah si karyawannya ya biasanya sih kalau gitu kita ajak bicara dulu ya, lewat serikatnya atau lewat, kadang-kadang kalau saya lebih suka juga bicara langsung dengan teman-teman di lapangan. Jadi saat saya main ke lapangan, saya minta dikumpulkan bergantian. Jadi shift malam misalnya dibagi berapa kali ngobrol gitu, masuk ruang. Kebetulan di lapangan tuh kita ada training center. Nah, training center itu saya manfaatkan. Training centernya kan bisa menampung sampai berapa ratus orang. Jadi bertahap lah. Jadi saya siapkan waktu berapa hari, saya ajakin ngobrol untuk menyampaikan tidak PHK-nya, tapi saya akan sampaikan situasi dan kondisi perusahaan. Jadi bersiap-siap untuk mencapai kalau jadi proses itu. Jadi komunikasi itu penting, itu salah satunya. Nah, dengan serikat tentunya mereka lebih tahu situasinya. Setelah kita bicara begitu, baru kemudian dengan serikat kita sampaikan ada kondisi berat, kita diskusikan, dan kita minta mereka untuk mempersiapkan. Kalau seandainya akan kejadian, kalian tuh punya daftar nama, kita juga punya daftar nama. Nah, itulah yang kita sepakati bersama. Itu caranya ini. Baik, terima kasih. Ada yang bertanya ini Bu Neni di kolom chat. Mohon izin saya bacakan Bu, dari Saudara Mayang kelas BC. Apakah serikat pekerja dari luar perusahaan dapat mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial? Dan masalah apa sih yang biasanya mengakibatkan perselisihan antar serikat pekerja? Ini antar serikat pekerja ini Bu Neni. Serikatnya ya. Ya. Nah, yang pertama ada 2 pertanyaan ya Mbak Mayang ya. Ya. Mbak Mayang dari kelas BC itu apa ya Bu? Jadi ada kelas BA, BC, BD sampai beberapa kelas yang ikut. Oke, baik. Jadi ada Nah, beberapa. jadi tadi kan ada mekanisme konsiliasi ya. Ya. Nah, konsiliasi itu biasanya oleh serikat pekerja. Sebenarnya saya nggak bilang serikat. Jadi serikat pekerja itu kan ada serikat pekerja berdasarkan industri, ada pelaut, pekerja yang saya sering hadapi itu ya pekerja hutan, pekerja tambang, masing-masing punya lah. Nah, pada saat ada kondisi di mana di perselisihan, ya misalnya urusan antar karyawan, misalnya karyawan di dalam satu perusahaan, dan atau
atau bisa juga beberapa orang kelompok buruh bisa diwakili oleh si serikat pekerja di luar ini yang namanya konsiliasi sebenarnya salah satunya. Jadi bisa pakai jasa lawyer, tadi saya ingatnya lawyer tapi benar bisa pakai serikat pekerja karena ini kita beberapa kali kejadian untuk yang shipping company itu kan berarti kita mengelola kapal ya, barging, kapal angkutan. Nah itu pelaut-pelautnya ini biasanya dia pada saat ada kejadian karena di dalam tuh tidak ada waktu itu tidak ada serikat pekerja di dalam perusahaan sehingga dia diwakili oleh si konsiliasi ini, dia pakai serikat pekerja sebagai perwakilannya dia gitu loh untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan bipartit, tripartit sampai ke pengadilan industrial karena waktu itu memang secara ini tuntutannya tidak masuk di akal ya, ada saatnya perusahaan menang, ada saatnya juga kalah ya dihadapi aja. Nah ini pesan saya buat teman-teman yang yang akan mungkin siapa tahu tertarik untuk berkecimpung di HR, coba bekali kalian dengan aturan-aturan ini juga ya, aturan hukum perdata yang terkait sama pekerja ya. Kenapa? Karena itu plus point loh. Jadi kenapa di HR biasanya selalu ada yang lulusan sarjana hukum dan itu sangat dipegang selain tentunya yang punya rekrutmen, punya manajemen kemampuan manajerial itu. Tetapi yang hukum itu juga perlu loh. Kenapa? Karena kaitannya sama hubungan industrial ini gitu. Jadi beberapa perusahaan itu lebih suka hubungan industrialnya tidak usah melalui nggak usah pakai lawyer lah gitu, nggak usah pakai kantor hukum, kita kerjakan sendiri saja karena intinya adalah kalau begitu kita masukin ke kantor hukum sih memahami, dia kan mewakili kita, tetapi yang dia bahas itu kan gini, kalau ibaratnya nih kalau di dalam keluarga kita sendiri kita yang menjalankan akan beda kan kalau kita pinjam teman saya deh tolong bantuin dong selesaiin urusan saya sama kakak saya gitu. Itu kan akan beda. Kenapa? Kita kan ada ikatan emosional, ada ikatan lain yang biasanya kalau bukan mengecilkan hukum atau hukum tidak, tetapi akan bersama juga dengan serikat pekerja ini. Nah, dia memang mewakili si pelaut atau siapapun ya pekerja, tetapi ada hal yang pada saat proses negosiasi sebenarnya nggak bisa jelasin. Ada hal tertentu tergantung sekali dengan keterbukaan si pekerja ini kepada siapapun yang mewakili dia gitu. Jadi akan lebih enak sebenarnya dibahas ini. Cuma kadang-kadang ada karyawan yang ya mungkin kemampuan bicara itu juga dia agak khawatir. Kalau saya lebih senang dia didampingi oleh serikat pekerjanya sendiri gitu daripada dia pakai serikat pekerja di luar dari lingkungan perusahaan karena pemahaman itu tadi. Nah, pertanyaan yang kedua, apa masalahnya yang mengakibatkan perselisihan antar serikat pekerja? Yaitu kepentingan masing-masing serikat pekerja kan beda. Jadi ya gini, kita punya jari ada 5 jari kita dalam satu tangan ya. Satu tangan ini aja dia bentuknya beda-beda, fungsinya beda-beda. Ya sama halnya dengan di serikat pekerja juga, di dalam tubuh perusahaan juga sama. Jadi masing-masing itu kan punya ini yang berbeda ya. Keinginan kita berbeda, ya pasti akan ada perselisihan. Biasanya yang akan ribut itu pada saat yang paling banyak diributin, yang paling tinggi ya kalau saya mau bicara itu adalah masalah kompensasi dan benefit. Jadi ada sistem di perusahaan tertentu. Perusahaan-perusahaan tuh rata-rata sekarang udah menerapkan itu ya. Jadi kita tuh membagi antara gaji pokok, kemudian ada tunjangan-tunjangan. Nah, tunjangan ini kan ada macam-macam. Ada tunjangan yang sifatnya tetap, misalnya tunjangan tetap karena dia menjabat gitu, tunjangan profesi itu. Ada juga tunjangan yang
sifatnya daily allowance itu kayak tunjangan transportasi, makan atau kehadiran. Jadi kalau kita hadir baru kita dapat. Kalau sistem kerja yang kayak di minyak, gas, kemudian di beberapa perusahaan sawit, tambang juga itu yang remote area lah, itu yang main dengan sumber daya alam. Itu biasanya dia pakai sistem roster. Jadi orang bekerja dengan pola kerja macam-macam. Ada yang 4 minggu masuk, 2 minggu libur, 6 minggu masuk, 2 minggu libur, atau 8-2 maksimal, atau 10-3, atau 10-4, atau 12-4 gitu. Jadi macam-macam lah, tergantung pada kesepakatan bersama, kepentingan bersama. Ada yang biasanya yang 12-4 tuh kalau offshore ya, karena di laut lepas, atau dia bisanya 1,5 bulan, 6 minggu, 2 minggu di darat. Jadi ya macam-macam ininya aturannya. Nah, tunjangan kehadiran itu kan hanya akan dibayarkan saat mereka datang. Saat mereka biasanya ada dia kalau gaji pokoknya tuh biasanya dari gaji pokok dia akan dapat sekian persen atas tunjangan kalau dia hadir di tempat kerja. Itu yang sistem roster. Sehingga macam-macam lah, ada yang menerapkan 60-40, jadi 40%-nya adalah tunjangan. Nah, kalau dia nggak hadir 1 hari saja itu nilainya kan besar sekali kan. Nah, itu yang biasanya akan diributkan di masing-masing. Masing-masing serikat itu akan ribut bagaimana yang menguntungkan di mereka, tergantung dari ya siapa yang kita hadapi, siapa yang mereka wakili lah gitu loh. Karena kayak misalnya pelaut ya akan lain pasti mintanya, teman-teman di kapal shipping itu akan berbeda pasti mintanya dibandingkan teman-teman yang kerjanya di tambang. Kenapa? Karena yang si pelaut ini dia 6 bulan dia baru turun. Nah, sebetulnya dia ada hari-hari dia izin. Jadi saat menerima dia turun. Kalau diterapkan seperti teman-teman bank yang pokoknya kehadiran itu saya kehadiran berarti harus ada data di dalam di sana, di mana di lokasi itu. Sementara kalau yang di kapal kan dia akan mau seperti itu. Jadi larinya ke kita. Mereka protes. Ya kalau saya pas turun saya nggak dibayar rugi dong. Karena tempat kejadian kan di kapal. Jadi itulah itu hal-hal yang lumayan seru buat kita. Bagaimana menengahi supaya dua-duanya bisa dapat. Karena kan dalam satu company ya. Jadi mau tidak mau KKB-nya akan sama gitu. Yang gitu. Biasanya lain-lain itu perhitungan uang pesangon. Nah, perhitungan uang pesangon juga akan jadi ribut karena ada karyawan, kemarin kan saya bilang karyawan dengan status PKWT ya, waktu tertentu dan tak tertentu gitu. Nah, yang waktu tak tertentu kan ya dia dihitung biasa normal mengikuti peraturan negara ya, undang-undang dan peraturan perusahaan atau di KKB. Nah, kalau yang kontrak-kontrak ini pasti akan menuntut gitu. Saya maunya mereka akan menuntut bahwa di KKB itu dimasukkan yang namanya mereka berhak atas uang pesangon dalam bentuk yang lain gitu, jasa lah atau apa. Nah, biasanya akan rame perdebatannya karena yang si karyawan ini kan nggak merasa perlu ya, si teman-teman yang ini. Jadi ributlah di antara si para serikat yang mewakili karyawan kontrak dengan karyawan yang permanen, itu rame deh. Itu menyenangkan lah sebenarnya kalau buat saya melihat mereka berproses sampai akhirnya ketemu titik. Ya biasanya kalau yang kayak gitu kita bilang selesaikan dulu di antar serikat ini, kalian tuh kesepakatannya seperti apa dari perusahaan yang jelas kita akan sediakannya seperti ini gitu. Ayo silakan. Jadi kita akan mundur dulu nih dari perusahaan mendengarkan keributan di antara mereka gitu, keriuhannya mereka lah. Itu ya Bu, Mbak Maya, mudah-mudahan bisa cukup jelas. Banyak sih tapi hal lainnya juga masalah. Tapi yang utama tuh itu.
Baik, terima kasih sekali Bu. Ini pasti Ini banyak sekali yang sama. kita dapatkan pengalaman-pengalaman dari Bu Neni. Baik, mungkin satu lagi penanya dari adik-adik. Ini banyak sekali yang berpartisipasi. Baik, dari Mas Raihan. Silakan Mas Raihan. Ini kebetulan dari kewirausahaan. Silakan Mas. Baik Ibu, terima kasih. Mohon izin bertanya. Ya. Tadi kan sudah dibahas ya terkait dengan konflik antara serikat pekerja dan perusahaan. Nah, bagaimana jika perusahaan ini tidak menuruti tuntutan dari serikat pekerja itu, Bu? Seperti mungkin karena merugikan dari perusahaan tersebut. Apakah akan berdampak ke perusahaan seperti misalnya mogok kerja, demo, dan sebagainya? Jika hal tersebut berdampak, apa yang akan Ibu lakukan? Terima kasih. Oke, makasih Mas Rehan. Ini sekali loh, itu akan sering sekali nanti dihadapi di dunia ini, dunia kerja, di dunia nyata. Karena sering lihat yang demo ya Mas ya. Bagus loh, bagus pertanyaannya. Jadi gini ya, kenapa ada kemudian kenapa ada bahasan sebelum terbentuknya KKB, tentunya perusahaan harus siap. Yang harus paling siap di sini itu sendiri mendaftarkan. Perusahaan ini yang mendaftarkan, bukan serikat yang mendaftarkan. Yang boleh mendaftarkan KKB ke Disnaker atau ke provinsi atau ke tingkat pusat itu adalah perusahaan. Jadi perusahaan harusnya sudah sangat siap untuk dan semua aturan ada di dalam KKB. Dia nggak boleh. Bahwa ada serikat yang nakal-nakal, ada oknum yang nakal-nakal bisa aja. Kalau ternyata ada kejadian di mana mungkin pemilik merasa, wah kok saya udah ini keluar biaya kesehatannya udah terlalu banyak, saya nggak mau deh keluarin deh, saya mau dikurangi dari A menjadi A-X misalnya gitu ya. Nah, dan itu menyalahi dari apa yang sudah disepakati bersama. Yang pertama harus mengingatkan itu adalah si HR. HR itu harus mengingatkan kepada manajemen, tugasnya HR di situ. Saya bilang HR itu kan kaki di tengah antara wakil saat bicara dengan manajemen dan dia mewakili manajemen saat dia mau berbicara pada karyawan atau serikat. Jadi si HR itu yang punya tugas untuk mengingatkan. Nggak bisa, ini tidak bisa dilakukan dengan serta-merta. Jadi kalaupun mau, karena memang kondisi sudah demikian berat, tentunya harus siapin data. Karena pada saat kita mengajukan perubahan, data itu akan diminta, data itu akan dipertanyakan. Apa betul kondisi perusahaan sudah sedemikian beratnya, kemudian biaya sudah sedemikian meningkatnya, dan itu dianalisis dulu gitu loh. Jadi misalnya ya kalau kesehatan, kenapa biaya? Jangan ada aturan safety dan health yang diterapkan di lapangan atau diabaikan sehingga biaya untuk kesehatan pekerja itu jadi meningkat jauh. Nah, kalau memang masih bisa diupayakan perbaikannya di lapangan kita perbaiki. Kalau memang situasi ekonomi yang menyebabkan kondisinya demikian, kita tidak bisa langsung melakukan, tapi minta inisiasi lagi. Jadi sebenarnya kan biasanya dari sisi karyawan akan menuntut minta ada KKB-nya dibentuknya atau kalau setelah 2 tahun kan itu tidak berlaku lagi sehingga harus dibahas ulang lagi setiap 2 tahun. Tapi kalau dalam periode, jadi KKB itu berlaku 2 tahun ya, sorry saya tadi tidak infokan. Nah kalau dalam waktu 2 tahun itu ternyata bisa ada hal yang krusial yang harus dijalankan membahayakan operasional usaha, maka kita boleh meminta untuk mendiskusikannya dengan serikat pekerja. Jadi nggak bisa langsung main melanggar ya. Jadi kita bahas deh dengan pekerja.
ayo apa sih inimu apa masalahnya dari perusahaan, hanya ABCDFG kita pelajari, kita sampaikan kepada minta perundingan, berunding. Ya tentunya ajak bicara dulu lah, ada taktik ya, jangan langsung tiba-tiba ngundang berunding. Sebelumnya ya biasa kita deketin dulu lah orang-orang ini, infokan ada situasi ini loh, ada situasi begini, gimana nih menurut kalian? Kalau tidak dilanjutkan akan membahayakan usaha atau bagaimana gitu. Nah sehingga pada saat kita duduk kita tidak perlu berlama-lama berpanjang-panjang. Ya mungkin tetap perlu 1-2 hari, tetapi tidak harus sampai selesaikan bersama, kita ajukan perubahan KKB. Itu boleh, tapi nggak boleh melanggar. Kalau melanggar ya kena, nanti ada hukumannya loh, itu ada sanksinya di pengadilan. Dan bisa dituntut oleh serikat. Serikat pasti akan ribut. Kalau ada serikat mogok, atau mogok tuh boleh ya, undang-undang tuh mengatur dia mogok boleh, tetapi harus mengajukan izin untuk mogok kerja. Dasarnya jelas apa, dan itu harus dibahas dulu sama Disnaker segala. Kalau nggak salah itu kalau demo atau apa itu kan harus izin dari kepolisian. Jadi sekarang sudah agak diperketat. Tapi sebenarnya kalau mogok tuh sayang. Kalau mogok kan hariannya hilang, nggak kebayar. Kecuali mogok mogok nggak ada yang diizinkan. Demo bisa diizinkan, tetapi mogok nggak ada yang dibayar. Mogok tuh nggak pernah dibayar. Nah jadi yang biasanya penyebabnya mogok ya mungkin itu benar, kalau ada perusahaan yang serta-merta nakal misalnya lalu dia menerapkan tanpa itu. Kalau yang lewat mogok, ngapain lewat mogok? Ajukan di pengadilan atau ajukan di kasus lah. Kan kita udah sepakat bahwa kesepakatan di dalam KKB itu berlaku seperti hukum bagi dua belah pihak. Kemarin saya sempat bilang ya di pembahasan sebelumnya, fakta sum servanda. Jadi dia berlaku seperti undang-undang yang mengikat para pihak yang menandatangani, sehingga harus dipatuhi. Begitu salah satu pihak tidak mematuhi, itu bisa dituntut di ini, udah secara hukum gitu. Bisa resmi lah. Oke. Pertanyaan keduanya tadi apa ya Bu? Saya sampai lupa. Mas Rehan tadi yang keduanya apa ya? Tadi kan ada 2. Mas Rehan. Yang dilakukan dari sisi Ya, Ibu. perusahaan kira-kira Bu. Kenapa? Iya Mas Rehan. Yang kedua tadi apa ya Mas? Saya lupa. Apa ya? Jika terjadi dampak yang kurang menguntungkan bagi perusahaan, seperti yang tadi disebutkan itu Bu, mogok misalnya. Apa yang Ibu sebagai praktisi lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau biasanya sih semoga kita udah dulu. Jadi kita udah bicara. Selama saya sekian belas tahun saya pernah mengalami 2 kali mogok karena kesalahpahaman sebenarnya. 2 kali mogok. Jadi di lapangan itu tiba-tiba pekerja. Padahal kan efeknya luar biasa. Terus saya ingat waktu itu kita video conference dengan beberapa sampai terjadi begini. Ternyata ada kesalahpahaman, jadi salah perintah dari akibat dari ada kecelakaan kerja yang cukup berat sehingga berdampak si personil ini harus diskors. Nah, personel ini rupanya bagian dari serikat pekerja gitu loh. Jadi dia bagian dari pengurus serikat pekerja, sehingga village lah. Terus biasa provokasi itu kan selalu ada lah, si provokator kan di mana aja, di mana-mana juga ada gitu. Jadi dia memprovokasi lah beberapa temannya. Nah, kebetulan itu terungkap gitu loh. Jadi pada saat kita ini minta dari beberapa
ininya dia gitu. Jadi dari harus ada saksi yang menyaksikan kecelakaan kerja itu sama segala macam lah gitu kan, apa benar gitu. Nah terus saya mau lihat bukti-buktinya semuanya, saya bilang. Kasih lihatlah bukti-buktinya, karena kebetulan kita kan ada CCTV ya di mana-mana. Jadi CCTV itu kan bisa memperlihatkan bahwa kecelakaan kerja itu pure kelalaian. Kelalaian dan kecerobohan, sebenarnya bukan sekedar lalai. Waktu itu ceroboh kalau kita bilang. Nah, kecerobohan yang tidak perlu seandainya dia betul-betul mematuhi SOP. Saya bicara ya karena ini jadi agak ramai sedikit kalau nanti saya bicarakan apa kasusnya gitu. Tapi situasinya seperti itulah. Nah itu kan terbukti dan saya yakin juga teman-teman tidak ini, tetapi teman-teman lainnya di serikat itu mau masih yang salah bahwa dilakukan wewenang-wewenang. Kan tinggal dijelasin, itu masalah sederhana. Nah, tapi waktu itu entah bagaimana agak sulit lah teman-teman di lapangan bergerak untuk menjelaskan. Ya kadang-kadang saya ngerti juga ya kalau HR di lapangan itu kan dia berhadapan sehari, matanya juga dia takut. Akhirnya terus saya ingat saya turun tuh sama ada satu teman, kita turun ke sana ke lapangan pakai chopper karena harus segera kan untuk supaya tidak terjadi berlarut-larut. Terus kita jelaskan. Awalnya memang tidak terima, terus kemudian kita jelaskan bahwa ada bukti yang menunjukkan bahwa kejadiannya begitu. Jadi intinya adalah kita komunikasikan lah, kita komunikasikan sama teman-teman. Mogok tuh nggak perlu, ngapain kalian mogok untuk membela yang salah pula. Kalau membela yang benar sih masih penting ya, ini mogoknya kok membela yang salah, saya bilang. Dan akhirnya saya bilang begitu loh sama si serikat pekerjanya, kalian juga bilang, kan saya sudah bilang yang perlu kalian wakili adalah teman-teman kalian dari sisi kesejahteraan, keselamatan, kesehatan dan semuanya, bukan melindungi 1-2 oknum. Kalau dia salah ya kalian harus proses. Saya bilang sama aja, saya bilang nggak berlaku inilah. Nah, jadi intinya adalah kita bisa selesaikan tanpa harus mogok. Kalaupun ada kejadian mogok, ya komunikasikan. Nah, kalau kesalahannya memang di perusahaan, ya kita evaluasi sama-sama gitu loh. Kan perusahaan itu bukan dewa juga, dia punya kesalahan juga. Banyak lah kadang-kadang owner itu banyak maunya. Pinter-pinternya HR berada di tengah dan pinter-pinternya HR menegosiasikan supaya si owner juga tidak sewenang-wenang gitu. Jadi harus gitu ya, harus balance-nya di situ. HR itu menjadi timbangannya, jadi membalance dua-duanya. Sisi sini dia harus jangan sampai terlalu menekan juga ke perusahaan, si perusahaan juga jangan terlalu menekan karyawan atau memaksakan kehendak. Ya. Udah cukup? Paham? Atau apa dipahami? Sudah cukup Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti jadi HR yang baik ya. Amin. Jadi wirausaha dan yang baik. HR yang baik ya Bu. Dan juga teman-teman. Sebagai wirausaha tuh harus jadi HR juga loh. Jangan salah loh, fungsi HR-nya besar itu. Kalau ya Bu ya, pengusaha itu harus memahami itu. Baik, luar biasa Bu Neni untuk diskusi kita. Ini sudah pukul 20 Bu Neni. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bu Neni malam hari ini betul-betul bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Insight dan juga pengalaman-pengalaman Bu Neni yang luar biasa ini ceritanya. Baik, sudah cukup ya untuk teman-teman bahasan terkait dengan labor relation dan collective bargaining untuk malam hari ini. Baik, besok mungkin kita bisa lanjutkan untuk diskusi lagi ya Bu Neni. Oh ini ya, keselamatan kerja besok ya? Ya. Nah, ini ya, makin asik lagi ini diskusinya terkait dengan K3. Pasti banyak sekali cerita, pengalaman, dan insight yang bisa disampaikan oleh Bu Neni. Baik, insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan besok. Tolong disiapkan adik-adik semuanya pertemuan besok. Mungkin pertemuan yang
terakhir dengan Bu Neni di semester ini. Mudah-mudahan ada banyak sekali yang bisa didiskusikan besok ya. Baik. Apa yang saya sampaikan bermanfaat ya Bu, teman-teman semua. Amin. Sangat bermanfaat Bu Neni. Terima kasih banyak kami sampaikan untuk kesediaan Bu Neni hari ini. Insya Allah kita akan bertemu besok di jam yang sama. Kira-kira cukup untuk pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih banyak Bu Neni. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok. Terima kasih adik-adik semuanya. Kita cukupi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Terima kasih, ya Bu. tadi. Sampai ketemu. Jadi matur. Terima kasih Bu. Saya izin leave. Nah, saya kirim bahan yang besok. Kalau gitu Iya, saya Bu kirim Neni. malam ini juga deh ya Bu ya. Iya, Supaya aman iya. ya. Iya, kami tunggu. Baik. Terima kasih Bu Mitigasi Neni. resiko Bu. Iya. Baik. Bu. Iya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.